para asatidzah, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, al-hadirin wal hadirat yang hadir di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan majlis kita ini majlis yang diridai, majlis yang diberkati, yang diberkahi, dan majlis yang diberikan rahmat serta ampunan kepadanya. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah atas taufik yang diberikannya, kita bisa sama-sama menikmati keberadaan di tempat yang suci ini. Semoga juga menyucikan hati kita, membersihkan amal ibadah kita, semakin bermutu, berkualitas, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, selawat dan salam tentu saja kita tak bosan-bosan ucapkan dan doakan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu yang telah diwariskannya kepada kita melalui para ulama dapat kita ambil hikmahnya, kita amalkan, dan kita sebarkan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Semoga selawat tersebut semakin membuat hati kita semakin terpikat dan terikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga merasa nyaman untuk sentiasa dekat-dekat, supaya di hari kiamat kita selamat dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih dalam iqtida'ul ilmi al-amal, konsekuensi ilmu itu adalah amal. Bab iqtinamus syabibati was-sihhati wal faragh. Bab memanfaatkan waktu muda, waktu sehat, waktu lapang, wal mubadarati ilal a'mal, dan berlomba-lomba untuk beramal qabla huduthi ma yaqta'u anha, sebelum terjadi sesuatu yang membuat amal kita itu terputus. Maka memanfaatkan waktu itu adalah sangat-sangat dianjurkan, sebab di saat kita terhalang, kita tidak merasa orang yang malang. Sampai pada alinea ke-182 berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, akhbarana Abu Husain Ali ibn Muhammad ibn Abdullah Al-Mu'addil, telah menceritakan kepada kami Abu Husain Ali bin Muhammad ibn Abdullah Al-Mu'addil Al-Baghdadi, qala anba'ana Al-Husain bin Safwan, telah menceritakan kepada kami Al-Husain ibn Safwan, qala hadatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Dunya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad ibnu Abi Dunya, dikenal dengan Imam Ibnu Abi Dunya, yang seorang penulis di kalangan ulama yang sangat produktif, khususnya di bidang hadis. Kalau bicara tentang hadis-hadis tematik, maka Ibnu Abi Dunya ini adalah imamnya. Qala ansyadani Abu Abdullah Ahmad ibn Ayyub, telah menyenandungkan syair kepadaku. Jadi insyad itu artinya menyampaikan syair, menyenandungkan syair kepadaku Abu Abdullah Ahmad ibn Ayyub. Ahmad ibn Ayyub qala اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغدة كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته. اغتنم في الفراغ,
manfaatkan sebaik-baiknya waktu pada waktu kosong kita, pada waktu kosongmu. Fadla ruku'in, keutamaan ruku', karena ruku' itu satu kali saja itu di dunia, di akhirat nanti sangat berharga. Jadi keutamaan ruku' itu ya di saat kita tidak ruku' di waktu sehat, nanti ketika di hari kiamat kita tidak dapat kehormatan ruku' tersebut. Makanya dulu di dunia disuruh mereka ruku' wahum salimun, tapi mereka tidak mau ruku' di saat sedang salim, sedang sehat tersebut. Berapa banyak di dunia saja sudah banyak orang menyesal di saat dia sehat walafiat, tidak mau ruku'. Setelah sakit nak ruku' macam mana lagi, pinggang tidak bisa dibengkokkan lagi. Di saat pinggang dah bengkok pula, nak berdiri dia tidak dapat pula. Ada sebab itu ini apa namanya, syair mengingatkan kita manfaatkan saat waktu kosong itu keutamaan ruku'. Artinya seperti kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dalam wasiatnya kepada para pemuda, ayyuhas syabab sallu, wahai anak-anak muda, salatlah kalian, fa illam tusallul an famata, kalau kalian tidak salat sunat sekarang kapan? Ini disampaikannya kepada para penuntut ilmu, orang-orang yang duduk di majlis-majlis zikir, majlis ilmu, bukan di majlis di kodai-kodai di warung-warung, tidak, apalagi di atas jembatan, ya, di atas jembatan, di tepi-tepi jalan, simpang-simpang, bukan. Ini pada orang yang menghabiskan waktunya untuk jihad dalam menuntut ilmu. Ini nasihat beliau, sallu, salat sekarang, jangan nanti, sebab benda nanti itu belum tentu kalian dapat salat lagi. Maksudnya salat sunat, bukan salat wajib. Sebab kami melihat ya di saat apa namanya, di tempat-tempat menuntut ilmu yang sangat antusias dan sangat bersemangat itu, kadang-kadang mereka assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, mereka berdiri langsung. Kadang-kadang tak zikir tak tidak, yang jelas kalau sudah berdiri dan bertemu teman pasti lupa zikir tadi. Makanya ketika kita lihat misalnya ada murid-murid kita biasa langsung berdiri, sampaikan, duduk dulu sebentar. Nah, kenapa? Sebab jangankan kita yang muda-muda, dah tua-tua pun kalau sudah berdiri sampai pintu tuh assalamualaikum, assalamualaikum, akhirnya lupa tadi sampai di mana zikir itu dia. Makanya lengkapkan dulu zikir itu. Demikian juga dengan salat sunat. Kalau dah berlomba ke majlis ilmu, akhirnya mereka tidak sempat salat lagi. Kalau sudah di situ dah berpusu-pusu. Bukan kalau di tempat ini, tempat orang menuntut ilmu tu bukan jarang-jarang seperti ini. Mereka merapat gitu, merapat. Kita alhamdulillah karena masjidnya besar masih banyak kosong-kosongnya. Kalau Masjid Nabawi kan masjidnya kecil. Jadi penuntut ilmunya rapat-rapat ini tempat duduknya. Kalau Masjid Nabawi kan kenek ya kan? Iya, kalau Masjid Raya godang. Ini godang dek kurang isi. Kalau Masjid Nabawi keneknya penuh isi. Jadi kalau penuh kenek nampak. Kalau kosong godang nampak. Nah, jadi itulah. Kamu kan godang nampak kalau kaum muslimin. Jadi mereka kalau sudah sampai tempat yang sempit itu mana sholat sunat lagi. Jadi sering saya perhatikan kawan-kawan karena berlomba di set pertama ini di depan syekh, ini sholat sunatnya tertinggal. Sebab kalau sholat sunat dulu nanti duduknya di sana, ya di belakang atau mungkin saja di belakang syekh. Nah, itu pilih yang mana? Tidak depan syekh seperti tadi. Akhirnya mereka berlomba-lomba. Nah, ini yang dimaksud oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ayyuhas syabab, wahai anak muda, sallu, salatlah, maksudnya salat sunat. Fa illam tusallul an, kalau sekarang kalian tidak salat, besok terbiasa. Besok alasannya lain lagi.
Besok lain, sekarang kan jadi murid nih, besok jadi guru. Kalau jadi guru, ya kasihan nengok orang menunggu lama, akhirnya tidak sholat sunat. Akhirnya selesai sholat wajib, zikir, akhirnya langsung memberikan kajian, akhirnya tertinggal. Oleh sebab itu, sebab sesuatu itu dibiasakan. Kalau dibiasakan meninggalkan, akan mudah meninggalkan. Kalau dibiasakan tidak ditinggalkan, insya Allah akan sulit kita meninggalkan. Ma'asyiral kiram, jadi di waktu ada kesempatan, jangan tinggalkan keutamaan rukuk tersebut. Fa'asa ayyakuna mautuka baghtah. Mungkin nanti matimu tiba-tiba. Berapa banyak sekarang mati mendadak? Mati mendadak. Kemarin masih sehat walafiat, masih main badminton bersama kita. Ini bukan menakut-nakuti orang main badminton, tidak. Ya, soalnya apa? Ustaz John mana? Banyak Ustaz John. Tidak, bukan menakut-nakuti yang main, tidak maksudnya. Iya, kita kan tidak tahu, entah mungkin sedang main badminton, entah sedang menonton, entah sedang apa lagi? Iya, sedang nonton bola, maksudnya bukan nonton lain. Nah, atau sedang macam-macam. Makanya keutamaan rukuk tadi, ya, kalau sebab kaum muslimin baru kita tahu sedikit pendapatan itu ketika pulang. Lah pulang buat tentu kan? Ya, ketika ada pulang baru kita tahu. Dulu ketika misalnya kita masih muda-muda tuh, ya dibuat kawan mau bawa kabunnya, deh payahnya. Esok sapul tukang panennya kan, misal gitu. Ya dah, kan banyak macam itu kan itu. Lalu semua sekabinnya 25.000 nyanyinya, tapi tidak warna auto takut, peka somak-somak. Akhirnya kini jadi lewat tol di situ kan. Allah musta'an. Iya kan? Dia pun tak ada buat dahulunya. Kaya setelah jadi po. Kamu tu masuk mengalami sekian sana. Ya ketika kuliah dulu di Simpang Panam tu kapling tanah kita tanah mati sih tak salah 8 jutanya. Tu ada video tentunya, tapi perlu buku leh bodoh tanah. Taklah salah, ada kan buku memang perlu. Makanya dalam waktu kuliah dua yang poncang daerahnya. Pertama makanan rohani, buku kan ilmu. Yang kedua makanan jasmani. Ayam makan dah amun terlambat, dah amun pokok asal Cina dah makan insyaallah asal halal. Emang ya, tak ada nan selewa dong, tak mau je bang. Tak nak mahir, nak muat selalu biti tak tahu semua ya. Tapi kalau untuk baju ndak. Nya boleh no baju ancaknya dak angir dak ancak sama. Kalau ancak angir dibuat orang dak ancak pun dak ancak. Jangan nampak ya. Insyaallah yang panjang insyaallah laku. Tu aja panjangnya. Bawa laku lu soalnya. Ini kaum muslim tapi memang rajin berdoa deh. Rajin doa ya Allah beri bini ancak bini salihah ini. Cak ancak selekayun. Cak ancak selekayun. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi memang kain tak perlu anda. Kalau tidak ada pakaian kini salah ajak saya turun lah. Payah lagi. Nah, tak ada limono kain lah. Sepanjang nyelakunya bang. Emang ya? Alhamdulillah laku bang. Kau doa nawarkan jadi menantu itu kini je tak lah. Iya kini tak lah. Tak lalu kau doa dia. Allah musta'an. Ya bang. Kalau kini ajak sedih. Allah musta'an. Latu bang jen. Baik, fa asa yakuna mautuka baghtah. Nanti mungkin hatimu tiba-tiba bahaya. Nah, saat kembali itu mulai kita berhitung. Kenapa? Dan kita minta kembali kan la'alli a'malu salihan fima taraktu. Nanti saya mudah-mudahan bisa beramal salih lagi. Tak akan tinggal-tinggal je lah. Kan biasa macam itu turunnya. Asuk berkabun lainnya. Pasal lalu sampai selesai berkabun tapi lah. Tak habis umur. Habis umur. Waktu nawa dulu tak dulin. Itu baru di dunia kaum muslimin.
Dan untungnya di dunia masih bisa di kalau tidak dapat waktu muda, waktu tua minimal lah. Mulai umur 55 mulai kabun, setelah umur 58 mulai buah-buah pasiu kan, sudah itu assalamualaikum. Jadi je lah ada yang ditinggalkan, mudah-mudahan untuk kebaikan. Dan anak pun alhamdulillah lah saleh-saleh lah kan, misal beruntung kita. Tapi kalau di akhirat dah lewat, emangnya kalau sudah inna lillahi orang ke awak. Oleh sebab itu makanya nasihat ini bagus. Jadi di saat ada kesempatan jangan lewatkan. Bawa sekali rukuk, ada rukuk tuntut sampai 5 minit rukuk. Sodo-sodo 5 minit apa kira? Iya, kadang nanti tengok di jam tu kan tinggal 2 minit iqamat lah kan. Dan cuba salat sunat tak jauhnya 2 minit tu selelok awal latihan terakhir bang ya titnya itu assalamualaikum selesai. Tanda kan lama orang tu awak tengah salat sang tu. Ini memang musim batuk dia, kalau salat terlambat kamat dia tu batuk orang terlambat rukuk batuk lah. Jadi dimanfaatkan sekejap apapun. Makanya mau terpaksa nyanyi kadang-kadang kepada para muazzin, jangan capek-capek no qamatnya. Dan pala ambil siap dia kan itu. Kalau nak nyanyi, ada nak minta 2 rakaat tu pontiang. Iya sih? Iya tak? 2 rakaat itu sangat penting bagi kita antara azan dan qamat. Karena salat kita dan azan dan qamat itu, dalam salat kan ada doa waktu sujud kan dokek mustajab kan, doa di tahiyat akhir mustajab pun tak mustajab antara azan dan qamat. Makanya tak apa capek-capek qamat. Wala banyak orang batuk ustaznya, baik batuk je dah. Baik batuk. Ini kadang sudahlah qamatnya capeknya, adalah jenis imam di sebagian masjid kan, sudahlah qamat capek ayat pendek pula. Ada juga kalau ada di pakanan lah tandai tu, kalau ini imam pasti terlambat duganya dah. Kalau ini imam pasti kali capek. Allah musta'an ala kulli hal. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini kesempatan yang ada itu jangan dilewatkan. Baik, kam sahihin ra'aita min ghairi suqmin. Berapa banyak orang yang sehat kamu lihat tak ada sakitnya. Baik, zahabat nafsuhu sahihatu faltah. Tiba-tiba napasnya hilang begitu saja. Sehat wal. Tadi apa sahabat? Ada sedang di lapangan poli. Contoh waktu saya mesbo. Sudah itu hilang loh. Contoh kilek nyawa. Subhanallah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kadang-kadang orang sedang macam-macam. Alhamdulillah kalau seandainya sedang salat misalnya, atau sedang baca Quran, atau sedang berkhidmat pada ayah dan ibu, atau sedang mendakwakan ilmu dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita husnul khatimah. Intinya ini memanfaatkan waktu yang ada, kesempatan yang ada, karena memang sekali lewat tidak akan balik lagi. Sekali terlewat tidak akan balik lagi, dan kita akan merasa rugi nanti. Seperti kata Imam Al-Fudail bin Iyad kemarin, masih ingat atau masih lupa? Masih lupa, saya ingatkan kembali. Dia bilang, "Ma min yawmin ashraqat fihi syamsun falam aktabis fihi hudan aw aktasib fihi ilman falaysa min umuri." Setiap hari yang terbit matahari padanya, namun saya tidak dapat petunjuk hidayah di dalam hari itu, artinya tidak mendapatkan amal dan tidak mendapatkan ilmu, maka hari itu tidak terhitung dalam umurku, artinya sia-sia, tidak terhitung dalam penghasilan umur. Apa sebab? Nyala lewat dari hasilnya. Oleh sebab itu jangan sampai lewatkan hari-hari itu. Makanya ada orang, ya kan masing-masing punya andalan amal yang Allah bukakan baginya. Ada orang di salat, ada orang di
puasa, ada orang di zikir, ada orang di bersedekah. Ada orang Masya Allah zikir tak pernah lepas, pagi petang setiap saat, seperti Nabi SAW kana yazkurullah ala jami' ahwalih. Nabi selalu berzikir pada Allah dalam segala keadaan. Makanya tidak perlu ngarang zikir lagi. Jadi kalau ada zikir karangan, tinggal aja lah. Sebab Nabi zikirnya bukan karangan. Ya. Ambillah zikir yang diajarkan Allah kepada Nabi dan Nabi ajarkan kepada kita. Tidak ada kurang sedikit pun. Tidak ada kurang sedikit pun. Apa aja ada zikirnya oleh Nabi SAW. Oleh sebab itu jangan lupa mengambil dari Nabi, jangan ambil dari selain Nabi SAW. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian beliau melanjutkan, ansyadani Abul Walid Sulaiman ibn Khalaf ibn Sa'd al-Andalusi li nafsih. Telah menyenandungkan kepadaku oleh Abul Walid Sulaiman ibn Khalaf ibn Sa'd al-Andalusi li nafsih. Ini Imam Abul Walid Al-Baji yang kitabnya sedang kita baca di Masjid Al-Madinah, itu Wasiyatul Imam Al-Baji rahimahullah ta'ala. Ulama mazhab Maliki, termasuk ulama mazhab Maliki terbesar di zamannya di Andalus. Ternyata dia guru dari Syekh kita Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Apa kata beliau? Idza kuntu a'lamu ilman yaqinan bi anna jami'a hayati kasa'a falima la akunu dhaminan biha wa aj'aluha fi salahin wa ta'ah. Kalau aku yakin, seyakin-yakinnya bahwa seluruh hidupku ibarat sesaat. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Mereka hari kiamat itu, mereka seolah-olah hidup di dunia hanya sesaat petang atau sesaat di pagi hari. Apalagi hari di akhirat 1000 tahun. Kalau kita berumur misalnya 60 dari 1000 berapa? 60 tahun. Nya 1000 tahun di akhirat. Kan sajam lebihnya. Sajam. Lebih sedikit. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kalau saya tahu umur saya semuanya hanya sesaat. Oleh sebab itu, falima la akunu dhaninan biha. Kenapa saya tidak berhemat? Tidak membuang-buangnya, tidak pemurah dengannya. Artinya saya harus jaga dia barang berharga. Wa aj'aluha fi salahin wa ta'ah. Sehingga aku jadikan umur itu untuk kesalihan dan ketaatan. Jadi orang-orang yang beriman dan yakin hidup itu hanya sebentar, dia tidak mau begitu pemurah menghabiskan harinya, menghabiskan waktunya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kalian lihat kalau para ulama ya seperti Ibnu Hibban rahimahullah, bila datang kepadanya tamu yang bukan bawa ilmu, dia juga sambil melayani tamu itu sambil nyusun kertas. Jadi tidak ada yang terbuang baginya. Dia kan nulis buku kan, Sahih Ibnu Hibban 16 jilid itu kan. Kemudian kitabnya As-Siqat 10 jilid, kitabnya Ad-Du'afa dan sebagainya. Dia harus penulis yang sangat produktif, ulama besar. Jadi kalau ada orang yang datang tidak menambah ilmunya, artinya orang-orang biasa saja, maka dia sambil bercakap nyusun kotip. Kan tidak perlu konsentrasi monora. Tengok alamatnya. Apa nyanyi tadi ininya? So itu apa tadi?
Artinya jangan ada waktu yang terbuang. Ya, sama kita ketika sambil menghidangkan makanan bisa juga cerita kan, sama juga sambil nyusun kertas bisa juga bercerita. Nah, jadi yang tersinggung mungkin ada, awak bertamunya berkojojinya kan, yang maklum lebih banyak. Apa sebab? Ini tanda bahwa dia menghargai waktu. Ya, artinya dalam keadaan apapun tak ada boleh waktu yang terbuang. Wallahu musta'an. Qala hadatsana Ali bin Ahmad Ar-Razzaz, telah menceritakan kepada kami Ali bin Ahmad Ar-Razzaz, qala sami'tu Ja'far Al-Khuldi, Ja'far bin Muhammad Al-Khuldi yaqul, berkata, sami'tu Junaid, saya mendengar Junaid ibn Ibrahim Al-Baghdadi, seorang ulama besar zuhud, yaqul, berkata, sami'tu As-Sari As-Saqati, saya mendengar As-Sari ibn Harith As-Saqati, juga seorang ulama zuhud di zamannya, yaqul, kullu yawmin qad madha la tajidhu aw la tajidu fa idza kunta bihi famtajidi. Setiap hari yang telah berlalu takkan kau dapatkan lagi. Sehari yang sudah berlalu takkan kau dapatkan lagi. Fa idza kunta bihi famtajidi. Kalau kau sedang berada di suatu hari, maka jadilah orang yang memuliakannya, orang yang mulia di hari itu. Jangan sampai hari lewat kita tak bertambah peringkat. Jadi itulah maksud beliau, setiap hari yang telah berlalu tak akan kau dapatkan lagi. Dalam bahasa kita selalu dikatakan, semenit yang telah berlalu lebih jauh dari 100 tahun yang akan datang. Sesuatu akan datang semakin mendekat ke kita. Tapi kalau semenit yang telah berlalu semakin jauh atau semakin oke? Semakin jauh yang sudah berlalu. Mana oke semenit yang lalu daripada sejam yang akan datang? Mana oke? Semenit yang lalu? Ya bang? Bisa dikajau lah? Berarti semakin jauh. Makanya dalam pepatah Arab dikatakan kullu ma huwa atin qarib, semua yang akan datang itu dekat, makanya sabar menunggu. Dan semua yang telah berlalu tak akan kembali, maka sabar atas apa yang menimpa, ya, atau bertobat atas dosa. Yang telah berlalu nggak bisa dikejar lagi, yang akan datang tidak dikejar pun dia semakin dekat. Itu maksudnya. Yang telah lalu jauh sekali, dikejar pun dia akan semakin jauh. Tapi yang akan datang, diam pun antum, dia akan tetap datang. Besok subuh celolok jak kini datang tuh tak? Ditunggu datang, tak ditunggu datang dia. Payah awak pun lapai gitu, laut gitu, ini tetap datang juga karena dia dekat. Ma'asyarul kiram dirahmati. Jadi oleh sebab itu di saat hari itu antum berada dan masih hidup, maka jadilah orang mulia di hari itu. Orang yang mulia yang tak menyesal dengan hari yang telah dia lewatkan. Qala qara'tu fi nuskhatil kitab alladhi dzukira lana aw zakara lana Abu Sa'id Muhammad bin Musa As-Sayrafi. Saya baca dalam naskah kitab yang disebutkan kepada kami oleh Abu Sa'id Muhammad ibn Musa As-Sayrafi, annahu sami'ahu, bahwa dia mendengarnya, min Abil Abbas Muhammad ibn Yaqub Al-Asam, dari Abul Abbas Muhammad ibn Yaqub Al-Asam, yaitu An-Nisaburi Asy-Syafi'i, salah seorang ulama besar Syafi'i di masanya, guru dari Imam Al-Hakim An-Nisaburi. Wa dhahaba asluhu bihi, dan asal kitab naskah aslinya dibawa oleh guru kami tadi Abu Sa'id. Thumma akhbarani al-Atiqi, namun setelah itu diceritakan pula kepadaku oleh Al-Atiqi, yaitu Ahmad bin Muhammad bin Al-Hasan Al-Atiqi, qira'atan, dengan dibaca kepadanya. Qala anba'ana Uthman ibn Muhammad Al-Mukharrimi, telah menceritakan kepada kami Uthman
ibn Muhammad al-Mukharrimi qala akhbarani al-Asam, telah menceritakan kepada kami al-Asam Abu al-Abbas Muhammad ibn Yaqub al-Asam al-Syafi'i yang Nisaburi tadi, anna al-Abbas ibn Muhammad ad-Duri, bahwa Abbas ibn Muhammad ad-Duri yaitu murid Imam Yahya bin Ma'in, perawi kitabnya At-Tarikh yang terkenal, yang paling lengkap adalah riwayat At-Tarikh Ibn Ma'in dari Ad-Duri ini. Haddatsahum, bahwa dia menceritakan, qala haddatsana Ali bin Husain ibn Syaqiq, telah menceritakan kepada kami Ali bin Husain ibn Syaqiq yakni Al-Marwazi, qala anba'ana Abdullah bin Mubarak, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mubarak. Abdullah Mubarak adalah yang tuan-tuan tahu sendiri, Imam Ibnu Hajar mengatakan jumi'a fi jami'u khisalil khair, pribadi Abdullah Mubarak ini dikumpulkan pada pribadinya itu seluruh sifat kebaikan, seluruh sifat kebaikan, orang ulama besar, orang kaya besar, dan dermawan besar. Dia kalau berimpak tidak tanggung-tanggung, ya subhanallah, berimpak dia ke seorang janda waktu itu menjadi janda kaya. Coba bayangkan, ia dengan jumlah miliaran. Kalau ditontonnya, ada jandung ini misal musikin anak yatim bampe, atau tuan punya misalnya sawit 1 hektar, ben kayaknya 20 tolak. Hah? Kalau tolak tunjuk tangan dan tunjuk. Itu maksudnya, ada pun kita tak sanggup kita. Tapi Syekh 20 hektar berapa beti bang? 20 hektar berapa beti? Hah? Nggak ada tentu, nggak punya gak condor. Nah, jadi kaum muslimin. Tapi orang Mubarak enggak, dia pergi haji. Dalam perjalanan haji biasa beliau haji bawa orang satu kecamatan, satu ar-ray itu sekitar satu kecamatan, dia bawa haji atas tanggungan dia sendiri semuanya. Cuman beliau untuk menjaga air muka orang itu tidak diumumkan gratis, dia hanya umumkan yang nak haji, kemudian mau setor berapa, kau 20 juta, 5 juta, catat ada gitu. Sehingga mereka merasa Abdul Mubarak itu cuma petugas travel lah, lebih kurang kan. Jadi apa naknya basuh aja nya, ikut ndak nahu orang ayu abinya canda, jadi itulah lebih kurang. Jadi canda petugas tidak. Selesai haji pergi belanja untuk oleh-oleh bawa pulang, cek kunyang, cek kunyang dah ada tutur ya. Kininya cek apalah macam-macam, kurma misalnya dan sebagainya ya. Ini boleh sodok. Sudah itu pergilah ke Madinah. Sodok semua biaya beliau tanggung. Oleh-oleh pun beliau belikan. Setelah pulang sampai ke Maru, ke daerah asalnya, sampai di situ sekitar 2 hari. Hanya dia undang seluruh jemaah tadi dengan keluarganya semua. Dia semua yang ikut dengan keluarganya datang ke rumah beliau, diajak makan-makan, syukuran lah. Sudah itu diberikan haji walaupun potongan nyetornya dan 50 tengah bawa liang ke 50 juta ditambah 2 pasang jubah bau taharamin mereka tak pun amin. Nah jubah bau masing-masing haji apa nyetor dan 35 baben 35 juta dan seterusnya, dibailah baju bau. Adon tolak, dan anak terjuru nak apa ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Begitulah beliau. Subhanallah. Walaupun cara nandingi itu kan, makanya wajarlah Ibnu Hajar menyebutkan jumi'a fi jami'u khisalil khair. Nah, ketika dalam perjalanan, bos ibu-ibu minta sedekah. Minta sedekah, anak dan miskin, anak punya anak yatim, suami lah meninggal kan. Apanya Abdullah Mubarak tu. Tanya ke bandara, bapa piti tinggal lang, ada sekitar 1000-nya, 1000 sekannya, tapi 1000 dinar ya, sekitar 2,5 miliar, 2,5 miliar, piti awak kini. Kalau balik walik pulang, tidak jadi haji, bapa biaya pulang. Istilah contoh datang sekolah sampai ke Medan ya kan, tu pulang bapa biaya dia. Sekitar 30 dinar, berarti belabih 9 hati 70 dinar, sisakan
yang 30 dinar untuk biaya awak pulang ke pokat balik, non 970 ben ke amak kau. Batal pergi haji untuk menolong perempuan janda tadi. Tolong abang ya, kan tak tolong awak. Maka dia takkan masuk buku awak borah. Asli, mungkin takkan masuk nama awak borah. Iya memang. Nyanyian tak apa cita-cita masuk buku dulu dah. Cuman memang spontan, dia alim bahwa menghidupkan satu jiwa pahalanya menghidupi seluruh manusia. Pahalanya. Mana banyak bodoh-bodoh haji tu? Banyak kali itulah. Sebab ini haji sunatnya, nya saat tahun ke haji, tahun depan pergi jihad, tahun ke haji, tahun depan pergi jihad lah berkali-kali haji. Hajinya sunat, membantu ibu ini wajib. Supaya tahun depan jangan minta sedekah je ke awak lah. Ni kalau bayi satu misal tahun depan lah, bipak potong je kan? Tak. Dibayar dia. Kalau 90 tu 970 berapa miliar tu bang? Kali 2,5 juta. Iya kan kurang 75 juta kurang tadi tu nya, dari 2 miliar 20 miliar setengah. Berarti 2 miliar lebih ya. Ada ni tiada ada tak kan masuk buku dan buat macam rumahnya. Yang ada pertama dia tak juna buat. Jadi demikian. Masuk waktu? Ya silakan. Nya mau sampai ke Abdullah Mubarak Muhammad.
salatul qanut. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian an Sa'id ibn Salim, dari Sa'id bin Salim al-Kufi, wa laysa bil Qaddah, bukan Salim ibn Sa'id al-Qaddah. Qala, dia berkata, nazala Rawh ibn Zimbah, nazala Rawh ibn Zimbah manzilan baina Makkah wal Madinah fi yawm sa'if. Rawh ibn Zimbah, Rawh ibn Zimbah at-Tamimis al-Palestini, beliau adalah kepala suku, tapi dia punya kedudukan terhormat di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan di Bani Umayyah, sehingga dia seolah-olah seperti gubernur di Palestina. Artinya dia yang menjadi tangan kanannya Khalifah di masa Abdul Malik ibn Marwan di Palestina. Terkenal dengan ininya, dengan kemurahan, kedermawanannya, dan punya posisi dan sangat dicintai oleh kaumnya. Nah, Rawh ibn Zimbah ini suatu hari singgah di sebuah rumah antara Makkah dan Madinah, atau di sebuah tempat di antara Makkah dan Madinah, fi yaumin sa'if, pada musim panas. Ini kemarin yang bilang habis umrah, sekarang sana musim panas, ya, panas sekali sampai 50 derajat Celcius. Awak di siku apa? 30, 33, 35, tak sekian nak bagi pergi dek komak, ya kan? Tidak. Biyaumin sa'if, pada musim panas, hari yang sangat terik. Wa qarraba ghada'ahu, lalu dia, karena dia juga musafir dalam perjalanan, beliau menghidangkan makanan siangnya. Fanhatta ra'in min jabal, ketika dia mau makan, turun seorang penggembala kambing dari atas bukit. Ya, tonton tahu sendiri di sana orang kambing tak apa dimakan, tapi banyak kan? Iya, umpin nampak tapi masya Allah, kita coklat makannya. Yang penting kambing gopuk-gopuk dan patuh-patuh. Itulah, awak banyak makan tapi satu tongkau lah nan. Kambing awak, situ tidak ada kambing batali lah. Kan dia, sika batali putri ini. Subhanallah. Ketika dibantai, sarang dia magang situnya. Contoh, awak ayam pun tak bisa sarang dia, harus madu, okay, kan? Situ tidak, kami yang sarangnya bantai, gitu, masya Allah. Jadi turun seorang penggembala dari bukit, faqala ya ra'i, wahai penggembala. Coba lihat orang pemurah, ya. Semua tahun tulah sudah kuwado kambing, tengah-angin, itu diundang lo makan oleh seorang gubernur. Terbayang ya? Uang dokek juga kambing, kenapa gak bangun? Itu palu-palu le, anjak bangun kecil. Tapi Rawh bin Zimbah ini orang pemurah, artinya setinggi-tinggi orang bisa duduk dengannya, serendah-rendah orang pun nyaman di dekatnya. Karena kan tak bisa cuma itu saudara. Kalau kati, masya Allah, bisa ibaratnya cak apa lo belulu asal kita doa aneh sancak puang kati tiba di bawah deh payahnya bu ini payahnya bu ini. Kalau ini enggak, memang orang ini ke atas pun bagus, ke bawah pun indah, menyenangkan. Ini Rawh bin Zimbah rahimahullah. Makanya enggak perlu tim sukses dia jadi pemimpin. Perlu tim sukses, enggak. Justru orang tanpa tim sukses berlomba nunjuk dia jadi pemimpin. Kaji kau tu tidak dapat kebanyakan awak kini lah. Bapak asuh milion, kan bapak asuh milion. Baserang waktu subuh tu bapak asuh tu nomor serangan fajar. Uang fajar tu supaya surat berjemaah. Uang kau menyerang uang itu. Kan bapak asuh nomor serangan. Kata bapak asuh
Apa harus dipilih datangnya? Nan bengkok-bengkok tu misal kan. Apa dia pilih? Tak pasal je. Subuh lah tiba rumahnya. Subuh lah tiba rumah payah lu nulak aninya. Nya banyak pun lain baik. Banyak lain baik lainnya. Masailah kalian. Masailah. Apa sebab awak baik 3,000 dia inya lain 3 miliar. Kadang terbaru masalah 71 triliun. Ndak lah wawak tu dah. Ndak wawak siapa main kayaknya tentu wawak je. Kali aja. Tentu pejabat wawak je dan tukang ben tak apa lo dapat nak beda jangan kaji urusan uang ni. Kau jawab nak kau jawab dan hampan yang lawak tu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wal Madinah fi yawm al-asr. Aywa fanhattar ya ra'i halumma ila al-ghada. Wahai pengembala, ayo kita makan. Jadi dia dengan siapapun bisa dekat. Bukan nak kenal bodoh kan? Padahal tak kenal bodoh. Tapi subhanallah, qala inni sha'im. Ini jawabannya pengembala ini, dia bilang saya sedang puasa. Allah. Awak angin-angin sekendek ya. Apa nak puasa je deh. Awak sedih Cina puasanya tapi la haula wala quwwata illa billah. Inni sha'im, saya sedang puasa. Qala Ruh, berkata Ruh ibn Zimba, awatasum fi hadzal har syadid? Kamu tetap puasa di panas yang begini terik? Tadi lah dia bilang, awak 35 puncaknya ya, paling tinggi 37. Ala dah mempanik sudah itu dah. Ini enggak. Kalau di padang pasir kaum muslimin dia tidak boleh aja diumumkan panik 50 sebab menurut konsensus internasional kalau 50 derajat Celcius wajib tutup pekerjaan semuanya. Tak boleh kojo. Kalau kojo berarti pelanggaran hak asasi manusia. Subhanallah. Awatasum fi hadzal syahr fi mithli hadzal syadid, kamu tetap puasa di panas yang begini terik? Faqala ar-ra'i. Rawi mengatakan, pengembala itu berkata, afa adau ayyami tadhhabu batilan? Balas dia bertanya, apakah saya rela hari-hari saya begitu pergi batilan, tidak ada hak saya di dalamnya? Batil artinya hari yang tak menguntungkan baginya, hari yang batil, tidak ada gunanya. Fa ansha'a Rauhun yaqul, lalu secara otomatis Rauh bin Zimba bersenandung. Ini orang dulu tuh syairnya langsung coba pantun kini. Ada orang yang langsung bisa berbantu, dia langsung bersyair dia. Laqad dhananta bi ayyamika ya ra'i iz jada biha Rauh bin Zimbai. Wahai pengembala, engkau telah telah menghemat waktunya, tidak begitu membuang-buangnya, padahal Rauh ibn Zimba sendiri telah menganggapnya murah. Artinya dia menghadapkan itu kepada dirinya. Ini penggembala tahu nilai hari-hari itu. Sedangkan saya, Rauh ibn Zimba, orang berilmu, dia juga ulama, perawi hadis dia sahabat, sahabat, terhitung di sahabat Nabi SAW, dan ayahnya juga sahabat. Kemudian tapi riwayatnya banyak dari tabi'in, tabi'in min sigar sahabah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ra'i penggembala kambing tahu nilai hari-hari, sedangkan Rauh ibn Zimba seorang ulama menyia-nyiakan hari-hari itu. Artinya kalah awak deh tukang gembala ini. Subhanallah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, berapa banyak orang yang tak terlihat hebat tapi di sisi Allah dialah yang tercatat. Berapa banyak kita yang terlihat hebat tapi di sisi Allah kita mungkin tidak ada tercatat. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib ini semakin melecut kita untuk senantiasa jangan sampai ada hari yang tidak ada prestasi bagi kita. Tentu saja masing-masing punya kemampuan yang Allah lebih tahu, maka manfaatkan kemampuan itu. Apakah hanya dengan membaca Al-Quran,
Apakah dengan baca Al-Quran atau dengan memelihara zikir pagi petang, zikir masuk keluar, zikir tidur bangun dan sebagainya, jangan sia-siakan itu. Atau dengan bersedekah yang rutin setiap hari, bukan tak perlu banyak tapi rutin, karena Allah mencintai amalan yang senantiasa dilakukan. Atau amar ma'ruf nahi mungkar, kita lihat orang berbuat maksiat, kita pun terinspirasi, tertarik untuk memberikan nasihat. Tentu saja nasihat ini kadang diterima, kadang tidak. Diterima kita dapat pahala juga, tak diterima kita tetap dapat pahala. Kemudian mengajak orang untuk hadir di majlis-majlis ilmu, dapat satu orang dapat hidayah, kata Nabi SAW, lebih baik daripada mendapatkan seekor unta merah. Maka makanya tidak ada hari kecuali ada kita mengukir prestasi, dan yang paling besar di antara itu semua adalah menjaga tauhid kita, kemudian salat kita tepat waktu berjamaah. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Ya tuh. Waktu sholat jenazah itu sampai di depan ganjil ya. Ibu genap itu ada dalilnya. Tidak tahu mu dokter. Kamu tidak tahu nah. Jadi kalau sab yang laki-laki harus ganjil. Maksudnya etong uang sasab atau sabnya? Tidak tentu nah. Ada orang bertanya sabun kayaknya Ustaz Asman tidak tentu dia. Mudah-mudahan ada yang tahu kan. Kalau Anda tidak tahu, mungkin dari umumnya. Jadi yang berjawab itu. Kalau untuk jawab lah tu. Apa tanya liur tu? Orang-orang yang lebih ahli metode itu mungkin dia lebih heboh. Gimana tuh? Tapi ada kamu tidak tentu orang. Itu kekurangan kamu barangkali itu. Kamu tidak tentu. Mungkin ada yang tahu, nanti tanya ke yang tentu ya. So atau saya itu betul kayak itu. Nah. Ya. Jadi untuk saya sekarang saya tidak tahu dalilnya dan tidak tahu anjurannya. Kecuali mungkin berdasarkan umumnya hadis, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu adalah witir, hitungannya ganjil, dan suka sesuatu yang hitungannya ganjil. Wallahu a'lam. Tapi apakah bisa dipakai di sini? Tentang alun terbaca dan lah. Alun terbaca. Ya. Ya, mungkin yang lain sudah membaca, mungkin saya belum membacanya. Atau dia terbaca kemudian lupa. InsyaAllah misalkan C itu ya. Ingat, mudah-mudahan ada dalilnya. Awak nak tentu kita tetap. Nah, Allah musta'an. Itu bagus juga. Esok buat lah kan. Dia hitung sab soalnya. Jadi kan tak pernah betong dah. Tak dulin kita. Cuma yang membanyakkan barsab memang itu disunahkan. Wallahu ta'ala alam. Itu ya. Kan tak bohong itu lah. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.